Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yaitu pengemasan dan penyimpanan telur bebek dan olahannya telur asin. Video presentasi ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Pengemasan, Penyimpanan, dan Pergudangan. Oke, sebelum presentasi dimulai, perkenalkan, nama saya Nabila Sidkia Gunawan dengan NIM 1901243 dari kelas Agro A 2019, Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi yang pertama adalah definisi mengenai telur. Telur itu apa sih? Telur itu merupakan produk peternakan yang memberikan sumbangan terbesar bagi tercapainya kecukupan gizi masyarakat. Komposisi telur terdiri dari air, protein, dan lemak. Telur tersusun oleh 3 bagian utama, yaitu kulit telur, bagian cairan bening atau albumen, dan bagian cairan yang berwarna kuning atau yolk. Sebutir telur didapatkan gizi yang sempurna karena terkandung zat-zat gizi yang sangat baik dan mudah dicerna. Oleh karena itu, telur merupakan bahan pangan yang sangat baik untuk anak-anak yang sedang tumbuh dan memerlukan protein dan mineral dalam jumlah banyak, dan juga dianjurkan diberikan kepada orang yang sedang sakit untuk mempercepat proses kesembuhannya. Selanjutnya ada telur bebek. Telur bebek merupakan salah satu makanan yang umum dikonsumsi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Telur bebek mengandung multivitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin E, vitamin D, folat, selenium, kalium, zat besi, magnesium, zinc, dan mangan. Telur bebek memiliki kadar protein yang tinggi, oleh sebab itu telur bebek dapat membantu membangun dan memperbaiki berbagai jaringan tubuh seperti kulit, darah, tulang, dan otot. Tetapi, di balik itu, telur bebek memiliki kekurangan, yaitu kadar kolesterol yang tinggi. Yang selanjutnya adalah mengenai pengawetan telur. Telur memiliki sifat-sifat yang mudah mengalami penurunan kualitas serta mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak sesuai. Telur apabila disimpan akan mengalami perubahan, yaitu berat telur akan berkurang, begitu pula berat jenisnya. Rongga udara bertambah lebar dan timbul bau yang kurang enak. Untuk memperlambat terjadinya hal-hal tersebut, perlu dilakukan pengawetan telur. Pengawetan telur merupakan usaha untuk mencegah hilangnya air dan karbon dioksida dari dalam telur, sekaligus mencegah masuknya bakteri ke dalam telur, yang dapat menyebabkan penurunan mutu dan pembusukan telur. Cara pengawetan dapat dilakukan terutama pada saat situasi permintaan telur terlalu rendah dengan harga yang rendah, sehingga jika diawetkan, harga pada saat mendatang dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Biasanya, telur yang diawetkan itu adalah telur bebek. Telur bebek mengandung kadar protein yang lebih tinggi daripada unggas lainnya, kecuali protein pada putih telur puyuh. Sedangkan, kandungan lemak dari putih dan kuning telur bebek juga lebih tinggi daripada unggas lainnya, kecuali lemak pada putih telur ayam buras. Pengawetan telur salah satunya dengan membuat telur asin. Telur asin adalah telur segar yang diolah dalam keadaan utuh, diawetkan sekaligus diasinkan dengan menggunakan bahan garam. Hasilnya, telur asin memiliki rasa asin dan aroma yang khas. Telur bebek yang diasinkan mengandung keuntungan seperti nilai gizi telur dapat dipertahankan dalam waktu relatif lama, nilai ekonomis telur dapat ditingkatkan, memenuhi selera konsumen telur bebek, merupakan alternatif pemasaran di samping telur segar. Jadi apa sih telur asin itu? Telur asin adalah istilah umum untuk masakan berbahan dasar telur yang diawetkan dengan cara diasinkan atau diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak. Kebanyakan telur yang diasinkan adalah telur bebek, meski tidak menutup kemungkinan untuk telur-telur yang lainnya. Pengasinan telur merupakan salah satu usaha
untuk mengawetkan telur mentah sehingga dapat memperpanjang daya simpan telur, mengurangi bau amis yang terdapat pada telur, dan dapat menciptakan rasa yang baru. Berbagai macam proses pengasilan telur selama 14 hari dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan melakukan perendaman dalam larutan garam dan perendaman dengan adonan campuran garam dan tanah liat, garam dengan abu gosok, atau garam dengan bubuk bata merah. Adapun perbandingan komposisi gizi telur bebek segar dan telur bebek asin seperti di dalam tabel. Dapat terlihat di dalam tabel bahwa terjadi kenaikan kandungan protein, kalori, kalsium, vitamin A, dan vitamin B1, sedangkan terjadi penurunan kadar lemak dan kadar air. Oleh sebab itu, terjadi perubahan ke arah yang positif. Selanjutnya adalah karakteristik cangkang telur. Yang pertama adalah cangkang telur merupakan lapisan luar dari telur yang berfungsi melindungi semua bagian telur dari luka atau kerusakan. Yang kedua, komposisi utama dari cangkang ini adalah kalium karbonat sebesar 94% dari total bobot keseluruhan cangkang, kalium fosfat 1%, bahan-bahan organik 4%, dan magnesium karbonat sebesar 1%. Yang ketiga, sifat kulit telur menjadi sangat mudah pecah, retak, dan rapuh. Oleh karena itu perlu pengemasan dan penyimpanan telur yang tepat agar kualitas telur tetap terjaga dengan baik. Agar telur tidak mengalami penurunan kualitas, sebaiknya dilakukan pengemasan dan penyimpanan yang tepat. Sebelumnya, apa sih itu pengemasan dan penyimpanan? Pengemasan adalah sebuah usaha manusia dalam mengawetkan bahan pangan dengan menggunakan bahan-bahan pembungkus tertentu yang sesuai dengan sifat masing-masing produk, sehingga terhindar dari kerusakan yang diakibatkan pengaruh dari luar. Penyimpanan adalah sebuah usaha manusia dalam mengawetkan bahan pangan dengan menaruh bahan pangan tersebut di tempat yang sesuai dengan karakteristiknya bahan pangan tersebut sehingga mutu bahan pangan tidak mengalami penurunan dan terjamin kesediaannya. Jadi selanjutnya adalah pengemasan dan penyimpanan telur bebek. Telur bebek merupakan telur yang diminati juga setelah telur ayam ras karena kandungan proteinnya lebih tinggi dibanding telur ayam ras. Namun telur sangat mudah mengalami kerusakan dan penurunan kualitas selama penyimpanan yang lama akibat masuknya bakteri karena penyimpanan dan pengemasan telur yang kurang tepat. Penyimpanan dan pengemasan yang berbeda-beda akan sangat dipengaruhi kualitas telur, baik kualitas internal maupun eksternal telur itu sendiri. Paparan selanjutnya adalah mengenai penyimpanan dan pengemasan telur bebek dan telur asin. Tempat penyimpanan telur dengan menggunakan ekstrai karton atau plastik, kotak kayu, maupun keranjang kawat bertujuan untuk menjaga keamanan telur sehingga telur tidak pecah atau retak dan dapat terhindar dari kontaminasi mikroorganisme yang masuk ke dalam telur melalui kulit telur yang pecah atau retak tersebut. Oleh karena itu, adanya upaya penyajian dan pengemasan yang baik dapat mempertahankan mutu telur selama proses pemasaran berlangsung yang dimulai dari peternak ke pedagang, dari daerah produsen ke daerah konsumen, dan dari grosir ke para pengecer hingga konsumen. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 jenis pengemasan telur bebek berdasarkan pemasok. Jadi ada 3 jenis, yaitu dari peternak sendiri, dari pengepul, dan dari pengecer. Pengemasan telur bebek yang dilakukan oleh peternak. Yang pertama, peternak itu biasanya menggunakan keranjang plastik dengan berbagai ukuran menyesuaikan dengan kondisi banyaknya telur yang mereka kumpulkan di dalam kandang. Yang kedua adalah peternak biasanya langsung menggunakan tray karton dalam pengumpulan telur bebek. Tray karton merupakan pengemasan yang hanya sekali pakai saja. Yang ketiga adalah peternak biasanya menggunakan pengemasan keranjang ayam atau carangka dalam bahasa Sunda dalam mengumpulkan telur di dalam kandang. Yang kedua adalah peternak biasanya menggunakan baskom plastik, dan yang terakhir adalah peternak menggunakan ember kecil untuk pengumpulan telur bebek di dalam kandang. Pengemasan dari pengepul. Pengemasan dari pengepul biasanya menggunakan keranjang plastik besar dan box kayu dengan kapasitas yang sangat besar.
Yang ketiga adalah pengemasan dan penyimpanan telur dari pengecer. Dari pengecer, kita klarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kemasan modern dan kemasan tradisional. Kemasan modern seperti folding box, kombinasi karton dan plastik, kotak plastik dengan tutup, dan molded box. Sedangkan kemasan tradisional meliputi dus karton lipat, kantung beras, kantung plastik fleksibel, dan pulpboard box. Contoh berbagai kemasan modern untuk kemasan telur. Untuk kemasan modern yang sekali pakai biasanya adalah folding box, molded box, dan kombinasi karton dan plastik. Sedangkan kemasan box dengan tutup tray plastik dan folding box plastik dapat digunakan beberapa kali pemakaian. Untuk kemasan tradisional seperti dus lipat, tray karton, kantung plastik, dan kantung kertas sederhana, biasanya kemasan tradisional hanya dapat dipakai sekali pakai saja. Selanjutnya ada kemasan khas Indonesia. Indonesia memiliki kemasan telur yang unik seperti keranjang ayam dari bambu, keranjang kawat tradisional, keranjang kawat dengan modernisasi yaitu dibentuk dengan model tertentu sesuai keinginan, dan pengemasan dengan model sarang ayam. Selanjutnya ada pengemasan telur dari hasil observasi. Dari hasil observasi pada tingkat pengecer menggunakan plastik mika sekali pakai dengan berbagai ukuran dan berbagai kapasitas dari telurnya. Penyimpanan telur mentah yang baik. Sebaiknya telur mentah yang masih terdapat cangkang disimpan pada suhu di bawah 7 derajat Celcius. Selain itu, telur yang masih memiliki cangkang dan ditaruh di dalam kulkas akan bertahan selama kurang lebih 4-5 minggu. Sedangkan jika disimpan pada suhu ruangan, hanya bisa bertahan selama 3 minggu. Penyimpanan telur lebih baik dengan kondisi tertutup dan terpisah satu sama lain agar telur tidak terkontaminasi satu sama lain lewat pori-porinya. Kemasan telur asin. Kemasan telur asin biasanya menggunakan plastik mika, styrofoam dilapisi plastik wrap, box kardus, tray plastik, besek anyam, dan molded karton. Selanjutnya adalah penyimpanan telur asin yang baik. Telur asin yang sudah direbus maupun mentah memiliki ketahanan 10 hari di suhu ruang dan maksimal 1 bulan di lemari es. Penyimpanan telur asin sebaiknya di dalam wadah tertutup dengan lubang-lubang kecil dan pada ruangan bersirkulasi udara yang baik. Telur asin yang busuk akan mengalami titik-titik kehitaman di dalamnya seiring berjalannya waktu. Pemaparan materi telah semuanya disampaikan. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.